Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan Embun Surgawi. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema menang dalam menghadapi penderitaan. Menang dalam menghadapi penderitaan. Tidak sedikit orang Kristen yang karena mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus perlu mengalami penderitaan, baik penderitaan jasmani maupun penderitaan secara mental. Penderitaan jasmani merupakan penganiayaan secara fisik, yaitu dibakar, dipukul, bahkan dibunuh. Sedangkan penderitaan mental atau jiwa berupa tekanan jiwa karena adanya perlakuan yang tidak adil. Semua penderitaan ini sebenarnya juga telah dialami oleh Yesus Kristus semasa pelayanannya di dunia. Namun Yesus melewatinya dalam kemenangan. Di manakah kemenangannya itu? Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Kemenangan Yesus melawan tekanan ataupun penderitaan, yaitu kita bisa melihat di dalam pribadi Yesus Kristus, yaitu dia taat sampai mati. Filipi 2 ayat 8 dikatakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah kemenangan Yesus di dalam menghadapi tekanan? Yaitu egonya tidak membawanya untuk melawan ketika diolok-olok. Diolok-olok, dicaci maki, dihina. Yesus tidak melawan. Di dalam Lukas 22 ayat 63 dikatakan demikian. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulnya. Bahkan di dalam penderitaan Yesus, saat Yesus ditangkap, kita lihat Yudas Iskariot, dia mencium Yesus, menyerahkan Yesus. Saat Yesus akan diserahkan kepada para pemimpin, para imam besar, dihadapkan dengan penderitaan. Demikian juga Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Murid-murid pun sedang melihatnya, murid-murid yang lain. Inilah yang dialami Yesus. Egonya tidak membawa dia untuk melawan ketika diolok-olok. Hal yang ketiga, apa yang sedang dialami Yesus, dia melewati setiap penderitaan, yaitu pemikiran dan pandangannya tetap diarahkan kepada tujuan atau misinya, yaitu untuk menebus dosa umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang membuat Yesus dapat melewati penderitaan dengan baik. Yesus dapat melewati penderitaan dengan baik. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita meneladani Yesus dapat melewati penderitaan dengan baik, yaitu kasih atau visi pandangan ke depan, memberi kekuatan ketika menghadapi tekanan. Di saat kita menghadapi tekanan, marilah kita memandang ke depan. Itulah yang menjadi kekuatan, memandang kepada Yesus yang boleh menjadi teladan. Hati yang mengasihi Tuhan sebagai pendorong untuk tetap bertahan di tengah tekanan. Hidup yang senantiasa dipenuhi kasih yang berkobar-kobar, semangat bagi Tuhan.
itulah saudaraku, kita harus menang dalam menghadapi penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.